Selamat untuk rilis ini ya. Ini apa namanya, mungkin yang ketiga setelah Kompas, namanya Celis dan ada lembaga studi LSN ya, dan DIF melaunching evaluasi 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran ya. Nah, saya ingin memberi beberapa catatan terhadap presentasi tadi dulu ya. Yang pertama, yang paling sering dan yang paling seksi dibicarakan itu kan tingkat kepuasan. Ini malah lebih tinggi dari Kompas ini, 89% ya. 88%. Kompas kemarin 80,09 kalau nggak salah. Saya memang selalu gelisah sebetulnya dengan ukuran tingkat kepuasan ini. Betul itu penting, tapi ketika itu yang dipublikasi dan menyita ruang dia jadi sangat politis sebetulnya. Dia lalu menenggelamkan isu-isu lain yang sebetulnya juga mungkin penting. Tapi ini memang karakteristik pemerintahan kita sekarang. Ini kan populisme politik kita kuat. Jadi publik itu dijadikan sebagai alat untuk melegitimasi kerja-kerja pemerintah gitu. Nah, soal kita itu kan publik punya keterbatasan sebenarnya, dan dia terpesona dengan program-program populis. Gitu ya. Jadi saya kira kalau tingkat kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran tinggi, ya memang logis dia. Kenapa? Karena dalam 100 hari ini belum 100 hari sebetulnya, baru berapa? 100 hari kurang 7 kan, karena 100 harinya nanti 30 Januari kan, dia dilantik 20 Oktober, jadi 30 Januari 100 harinya. Di masa 100 hari ini yang memang menonjol itu adalah program-program populis. Dan itu gebrakan yang memang mungkin perlu diapresiasi di pemerintahan Prabowo ya, dalam rangka menjalankan janji-janji kampanyenya. Janji kampanye yang paling diingat orang itu kan adalah makan gratis. Dan itu diimplementasikan, sudah jalan sejak tanggal 16 Januari kalau nggak salah. Meskipun dia tidak sesuai dengan skenario awal, karena skenario awal itu kan semua lalu turun ya, dari 15.000 ya, dari berapa 35.000 kalau nggak salah, turun jadi 15.000, turun lagi jadi 10.000. Nah, tapi dari sisi turunnya ini juga menurut saya, karena kan ada vendor-vendor yang kerjakan. Nah, artinya apa? Dengan 10.000 aja vendor mau gitu. Dan ini memperlihatkan sebetulnya betapa banyak uang negara yang bisa kita hemat. Gitu. Jadi saya membaca ya, dia 30 atau 35, turun 15.000, lalu turun 10.000, masih ada yang mau mengerjakan. Ini kan dengan tanpa sengaja sebetulnya pemerintah Prabowo ini membuka bagaimana cara negara mengelola anggaran di masa lalu. Gitu kan? Karena 35.000, 15.000, 10.000 masih ada yang mau kerjakan, dan itu jalan sekarang gitu ya. Gitu. Jadi sisi itu yang mesti dilihat. Saya nggak tahu ini bagian dari penghematan atau bagian karena memang uang nggak ada, gitu ya. Tapi kita bisa membacanya ke sana gitu ya. Jadi apa yang terjadi itu sebenarnya menunjukkan bahwa ada yang salah di masa lalu ya. Apakah ini bagian dari upaya untuk memperbaiki atau apa? Nah, lalu ada program tentang pemeriksaan kesehatan
gratis, kontrol kesehatan gratis itu dahsyat. Itu dahsyat. Makanya kalau lihat tadi hasilnya DIP itu jauh lebih tinggi dibanding dengan makan siang. Karena itu jauh lebih pasti. Bahkan anggarannya sudah lebih pasti. Untuk berapa anggaran berapa triliun dialokasikan untuk tahun ini bagi pemeriksaan kesehatan gratis pertama kali kan. Dan ini bukan periksa yang ece-ece aja, kan ini periksa kesehatan menyeluruh dan itu untuk semua orang kan. Gitu. Jadi program-program kayak gini memang sudah pasti akan menaikkan tingkat kepuasan masyarakat atau tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo ya, Gibran ini. Meskipun menurut saya memang masih terlalu dini menilai ya, karena ini kan baru mau 100 hari gitu ya. Tapi ya gebrakan ini menurut saya perlu diapresiasi gitu ya. Sebagai sebuah modal untuk nanti 5 tahun sisa pemerintahannya itu lebih baik. Nah itu catatan yang pertama berkaitan dengan tingkat kepuasan dan kepercayaan. Ini bagi saya ini jadi modal pemerintahan Prabowo untuk terus ya. Nah yang kedua ini soal menarik sebetulnya soal kementerian-kementerian. Jadi gini, sekarang ini kan memang belum banyak kementerian, mau saya gini, kabinet ini sedang beberapa itu dipisah, sehingga sebetulnya sedang diolah menjadi sebuah kementerian yang lebih settle untuk jalan gitu ya. Nah ada juga beberapa yang artinya dia kementeriannya sibuk dengan urusan begitu sehingga mungkin urusan-urusan publik itu belum terlalu bisa kelihatan. Nah, tapi ada kementerian-kementerian kalau lihat menteri-menteri yang menonjol ya, popularitas yang tadi dipaparkan oleh Neni, yang menarik bagi saya itu ada menteri-menteri yang menonjol sebetulnya bukan karena pekerjaannya di kementerian itu. Gitu. Ya misalnya Erick Thohir itu populer. Ya bukan karena BUMN-nya, tapi karena Partai Clifford sama Sintayong, kan gitu. Begitu juga misalnya siapa lagi ya yang tadi dipaparkan itu. Yang mau saya katakan begini, ada menteri-menteri yang menonjol atau yang populer. Itu bukan karena kinerja kementerian atau menteri seperti AHY gitu ya. Tapi ada yang memang menonjol karena pekerjaannya. Dia jadi populer karena pekerjaannya. Nah, menteri seperti tadi Mas Mukti itu menonjol karena memang pekerjaannya. Kementerian Pendidikan Menengah kan, ada terobosan yang dilakukan. Nggak ada orang yang mengenal Mas Mukti selain Muhammadiyah, kan gitu. Tapi misalnya wacana tentang ujian nasional, ini kan kontroversi selalu setiap tahun kita ujian nasional. Tapi orang seperti Mas Mukti bisa mengambil kebijakan, kita hilangkan ujian nasional, ya kita buat sistem baru. Gitu. Jadi ada terobosan yang dirasakan langsung oleh publik. Gitu ya. Begitu juga tentu orang seperti Sri Mulyani menonjol karena memang kita sedang punya problem keuangan dan dia diberi tugas oleh Prabowo bagaimana caranya kita menghemat dan mengatur lagi anggaran, kan gitu. Itu tupoksinya. Orang seperti Muhaimin atau menteri seperti Muhaimin juga menonjol karena ya masih ada hubungannya dengan tugasnya karena kan dia Menko ini ya bicara-bicara aja kan gitu ya, kan lebih banyak dan itu lebih terkait dengan tupoksinya. Tapi orang seperti Erick Thohir tidak sedang menonjol gara-gara terkenal karena BUMN, tapi karena hal lain gitu ya. Begitu juga siapa lagi tadi yang dikemukakan? Beberapa menteri yang tadi saya kira muncul di survei ya. Nah, yang mau saya katakan teman-teman,
ini ada Erick Thohir, ada Sri Mulyani, ada Abdul Muti, ada Muhammad Iskandar gitu ya, ada Pak Luhut gitu ya, ada Pak Erlangga dan ada Pak AHY. Ini tiga yang sebetulnya lebih menonjol bukan karena ya kalau Pak Erlangga karena kontroversinya ya soal pagar laut dan sentimen negatif. Kalau Pak Luhut malah bukan tugas yang dibicarakan, tetapi keterkaitan apa yang ada kaitannya dengan dia. Kalau AHY memang ingin tetap dia punya buzzer yang mau supaya tetap populer gitu ya. Meskipun ada catatan negatif dari temuan dari teman-teman di. Nah, itu yang terkait dengan popularitas para menteri gitu. Jadi kita harus hati-hati sebetulnya. Popularitas para menteri ini tidak selamanya punya kaitan dengan pekerjaannya. Nah, yang kita butuhkan sebetulnya adalah yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Nah, menurut saya memang kita harus akui yang paling menonjol itu yang Menteri Pendidikan Menengah, apa singkatannya sekarang ini. Nah, sebetulnya ada juga satu yang tidak terdeteksi oleh teman-teman BIN dan Menteri Mutia Habsini, Menteri Komdigi. Oh, ada Komdigi ya, ada Komdigi. Di agak menonjol juga ya, karena memang sekarang dunia digital gitu ya, lalu dia lakukan beberapa terobosan yang menurut saya baik aja itu sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat ya posisi kementerian di era digital ini sebagai bagian dari upaya-upaya kita untuk pembangunan bangsa juga. Nah, itu catatan saya yang kedua terkait dengan seluruh presentasi ini ya. Memang belum banyak yang bisa kita nilai gitu ya, karena ada banyak kementerian yang belum kita tahu apa pekerjaannya. Nah, yang muncul ke publik juga itu kan demo karyawan terkait dengan pemecatan atau mutasi dari salah satu karyawan di Kementerian Pendidikan Tinggi ya. Nah, saya kira sudah pasti kan ada dinamikal di setiap kementerian yang dibelah kan, yang dibelah 3, dibelah 2 gitu ya. Nah, mungkin yang penting untuk didorong itu adalah bagaimana pemerintahan Prabowo ini membangun komunikasi publik tentang itu. Kita hampir nggak tahu sama sekali kecuali kalau ada demo seperti itu, misalnya. Bagi saya ini penting karena sudah pasti di internal itu akan menimbulkan gesekan-gesekan ya. Dan saya kira kalau nggak dikelola secara baik dia akan muncul dalam bentuk publik seperti itu yang memperlihatkan sebenarnya performa pemerintahan Prabowo Gibran ini seolah-olah nggak begitu terkonsolidasi gitu ya. Karena itu catatan saya juga itu gitu ya. Saya nggak tahu apakah sudah menemukan bentuk ya bagaimana kabinet ini dijalankan gitu ya, polanya, mekanismenya dan lain-lain. Tapi kelihatannya kita masih melihat kabinet ini masih kurang terkoordinasi. Gitu ya. Jadi mereka itu muncul sendiri-sendiri sesuai dengan kementeriannya masing-masing gitu ya. Tidak ada satu bahkan satu dengan yang lain itu bisa berbeda. Misalnya kalau kita lihat dalam kasus pagar laut itu kan satu kementerian dengan kementerian yang lain atau badan yang lain itu bicara berbeda-beda. Jadi hal-hal seperti itu masih cukup kuat. Jadi koordinasi dan kekompakan internal ya. Jadi antar kementerian itu memang menurut saya masih problem ya. Saya nggak tahu apakah memang sedang mencari bentuk bagaimana pola kabinet ini berjalan ya di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran dan lain-lain itu yang masih menurut saya masih problem ya, masih belum kompak ya, satu dengan yang lain itu masih seringkali bahkan saling menegasikan atau bahkan seolah-olah nggak ada koordinasi di antara mereka tentang isu-isu yang kemudian muncul di publik gitu. Nah, yang
terakhir kita nggak sebenarnya yang menarik juga adalah peran dan posisi Gibran. Kan kalau kita lihat di awal-awal pemerintahan ini dia agak aktif nih, Gibran ya agak aktif, tapi belakangan dia jadi makin tidak muncul kan, belakangan makin tidak muncul. Saya dulu ada terobosan tentang hotline hotline laporan langsung ke Wapres. Ini agak aneh juga kan gitu ya. Tiba-tiba Wapres ambil inisiatif untuk bikin hotline gitu ya. Tapi maksud saya di awal-awal itu dia agak aktif mau ambil ruang untuk berperan. Tapi di 1 bulan terakhir ini misalnya dia relatif agak silent. Nah kita nggak tahu ini apa yang terjadi. Tapi fenomena ini menarik karena bagi saya paling tidak ya, karena di awal dia begitu aktif, tapi sekarang tidak gitu ya. Ya mungkin memang baiknya begitu, ya, karena posisi Wapres itu kan jangan sampai mengganggu Presiden, apalagi kalau ada hal-hal yang dilakukan tidak dikoordinasikan dengan Presiden, itu malah berbahaya, gitu ya, itu malah berbahaya. Dan mungkin banyak yang mengingatkan ketika itu ya, paling tidak waktu hotline itu muncul, hotline-nya Wapres nih, bukan hotline Presiden ya. Jadi ya, ini juga memperlihatkan kan tidak ada koordinasi dan pembagian tugas yang jelas di awal gitu ya, sehingga ya masing-masing bisa ambil inisiatif sendiri gitu ya. Tapi memang itu yang menonjol sekarang ya. Jadi baik atau tidak baiknya kinerja kementerian di 1 bulan di 100 hari pertama ini, menurut saya memang masih sangat tergantung dari inisiatif menterinya. Ya, karena mungkin belum ada patokan dan pedoman yang jelas di situ. Jadi inisiatif menterinya sendiri-sendiri, dan karena itu dia bisa baik kalau memang inisiatif dan terobosan itu juga baik gitu ya. Tapi ada problem ketika dia tidak dipahami oleh yang lain, sehingga bisa saja ada benturan di antara kementerian itu sebagaimana yang awal-awal terjadi gitu ya. Saya kira mungkin saya memberi beberapa catatan itu sebagai respon dan tanggapan terhadap presentasi tadi dan fenomena yang berlangsung di 100 hari atau 93 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Terima kasih Mas Raja.